Xiaomi Redmi 4X adalah salah satu varian terbaru dari Xiaomi yang di-launching pertama kali di Indonesia. Hadir dengan desain kekinian, dibalut dengan warna matte black dan sudah menggunakan layar 2,5D glass, bikin HP ini cantik, pakai banget. Sekujur bodinya sudah menggunakan full metal dan membulat di bagian sisi-sisinya. Tentunya handling pada saat digenggam bakalan kerasa solid banget dan mantap. Seperti biasa, keluhan yang sering kali terjadi ketika backcase berbahan metal yaitu HP-nya jadi cukup licin. Untuk mensiasatinya, kalian bisa menggunakan case, tapi bakalan mengurangi kecantikan device ini. Satu lagi keluhan pada bodi belakangnya yaitu fingerprint magnet. Jadi HP-nya bakalan cepat dekil karena sidik jari kita nempel di situ. Tapi overall desainnya oke banget dan laki. Peletakan lubang jack berada di bagian atas, bersanding dengan infrared blaster. Pada bagian kanan terdapat button power dan juga volume. Di samping kiri ada SIM ejector dan di bagian bawah terdapat dua lubang speaker. Tetapi yang menyala hanya satu. Satu lagi adalah mikrofon dan ada lubang charger. Tombol-tombolnya kliki dan penempatan button volume juga mudah untuk dijangkau. Dilengkapi dengan 3 tombol kapasitif, tetapi sayangnya tidak menggunakan backlight. Dan tidak lupa LED notifikasi hadir di HP ini. Menggunakan layar IPS yang berdimensi 5 inch dengan resolusi hanya HD dan kerapatannya hanya mencapai 294 ppi. Bukan berarti layar Xiaomi Redmi 4X ini jelek. Untuk saturasi warna dan ketajamannya masih enak untuk dipandang, crispy dan bening kayak Raisa. Penggunaan satu tangan juga nyaman, tapi sayangnya layarnya tidak dilindungi dengan perlindungan apapun. Sampai video review ini dibuat, sudah ada 2 baret halus di bagian layarnya. Jadi dianjurkan menggunakan tempered glass biar layarnya tetap kinclong. Xiaomi Redmi 4X ditenagai dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 435 octa-core 1,4 GHz. Ini adalah seri prosesor low consumption dari Snapdragon. Bisa dibilang prosesor ini ngebut banget enggak, lambat banget juga enggak. Standar-standar aja. Untuk kebutuhan bersosial media udah cukup banget. Diduetkan dengan RAM 3GB, bikin multitaskingnya kerasa lancar tanpa lag. Mungkin tahun 2017 ini RAM 3GB menjadi standar RAM yang biasa dipakai di smartphone saat ini. Beralih ke sektor grafis, Redmi 4X ini menggunakan GPU Adreno 505. Main game-game HD dengan settingan medium sudah pasti bisa diandalkan. Tetapi ketika settingan high akan ada sedikit lag pada saat bermain game, tapi masih playable. Mungkin memang Xiaomi Redmi 4X ini hanya dibekali dengan GPU yang biasa saja. Udah murah kok masih mau lebih. Diajak main game lumayan lama, suhu device tetap adem. Menggunakan kamera utama 13MP dengan aperture f2.0 dan kamera depan beresolusi 5MP dengan aperture f2.2. Menurut saya kameranya biasa aja, nggak ada yang spesial. Hasil foto detail dan oke di kondisi cukup cahaya. Tetapi jika kondisi low light, noise mulai bertaburan seperti bintang di langit. Hadirnya LED flash hanya membantu sedikit di kondisi low light. Fitur kameranya sudah cukup lengkap, tapi sayang belum bisa slow motion. Rekaman video sudah 1080p di 30fps. Sama halnya seperti hasil foto, hasil videonya sudah cukup ketika cukup cahaya. Dibekali dengan memori internal 32GB. Kalau masih kurang, kalian bisa menambah dengan microSD sampai 256GB. Tetapi harus mengorbankan salah satu SIM card. Jadi ini tuh tipenya hybrid. Fingerprint juga sudah hadir di HP ini. Sayangnya, fingerprint agak sedikit kurang responsif untuk membuka layar. Saya juga kurang paham soal ini. Entah memang fingerprintnya yang kurang responsif atau mungkin ada masalah di bagian softwarenya. Apabila memang ada kesalahan di bagian software, mungkin pada pembaharuan selanjutnya, masalah fingerprint kurang responsif ini bisa diatasi.
Redmi 4X ini juga sudah support 4G LTE. Seperti biasa, Xiaomi tidak pernah pelit soal sensor. Sensor-sensornya lengkap termasuk sensor gyroscope, jadi bisa dipakai untuk main VR. Menggunakan baterai sebesar 4100 mAh dengan screen on time bisa mencapai 7 jam. Hal ini berkat prosesor low consumption dan layar yang masih HD, jadi nggak terlalu boros untuk urusan baterai. Sosial media full day, nonton video YouTube, main game ala saya bisa tahan 1 hari lebih. Tapi semua kembali kepada penggunaan masing-masing user. Mempunyai fitur dual space dan dual app. Jadi fitur ini tuh seperti 2 HP menjadi satu. Masing-masing space bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan. Sedangkan dual app bisa menggandakan aplikasi yang berada di device tersebut. Jadi bisa ada 2 app dalam satu device. Sudah menggunakan Android versi Marshmallow dan MIUI 8 yang tentunya sudah global stable. Skor Antutunya mencapai 42.304. Bisa dibilang skor ini tinggi untuk harga HP 2 jutaan. Gimana dengan speakernya? Kalian bisa nilai sendiri bagus tidaknya speaker Xiaomi Redmi 4X ini, karena beda kuping beda selera. Jadi kesimpulannya, apakah HP ini worth it untuk dibeli? Jawabannya adalah iya. Desainnya cantik, baterainya awet, garansinya resmi, harganya juga nggak ngerusak kantong. Bagus tidaknya HP ini kembali kepada kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Izma Maulana. Peace out.